Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali melihat satu bagian firman Tuhan yang akan memperkaya hidup kita, akan memperlengkapi pelayanan kita, mengarahkan bagaimana kita melayani dan belajar dari peristiwa yang Tuhan Yesus kerjakan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita akan melihat dari kitab Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. LAI memberikan judul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar, untuk memahami firman-Mu, untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, dan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai dari ayat yang ke-14 tadi, yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Jika perikop sebelumnya kita ingat bahwa Tuhan Yesus dimuliakan di gunung. Nah, ketika Tuhan Yesus beserta ketiga murid inti, murid yang dia kasihi, itu turun, mereka mendapati 9 murid yang lain itu sedang ada dalam kerumunan. Nah, orang banyak, kita bisa belajar melihat orang banyak ini dengan lebih cermat. Di situ tentu ada orang-orang yang sakit. Ada orang-orang yang dirasuk setan beserta keluarga atau familinya. Mereka menantikan Tuhan Yesus dan mendapatkan informasi dari para murid, 9 murid, bahwa Tuhan Yesus sedang naik ke atas gunung, sehingga mereka menanti di sana. Saya kira beberapa di antara mereka sudah disembuhkan oleh para murid. Jadi ada orang-orang, kelompok pertama dari orang banyak adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan karena kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, kelemahan-kelemahan mereka. Mereka datang untuk disembuhkan atau dibersihkan atau dilepaskan dari kuasa si jahat, dari iblis. Lalu tentu juga sama seperti yang terjadi di mana-mana dari dahulu sampai sekarang, ada banyak orang-orang yang spektator, para penonton, para penggembira, orang-orang yang menyukai hal-hal yang bersifat extraordinary, hal-hal yang di luar kebiasaan. Kita bisa melihat orang itu ada dan mereka itu bisa sangat setia ke sana ke sini. Pagi-pagi tadi saya melihat WA, ada seorang bapak yang tadi subuh ngepost pertandingan antara Manchester United melawan siapa gitu, pagi mungkin jam 2 lewat sekian, hampir jam 3 seperti itu, mengupdate skor bola. Jadi
biasa tidur tetapi bisa terbangun untuk sesuatu yang mereka sukai. Kita juga bisa melihat kalau di jalan-jalan ada yang street performer, ya, orang-orang yang melakukan performance di jalan. Ada sekumpulan orang yang melihat, ya. Kita juga melihat ada kumpulan orang yang membayar mahal untuk melihat satu orkestra ataupun live concert, ya, atau penyanyi terkenal tertentu. Jadi banyak orang yang seperti itu. Saya percaya bahwa pada waktu itu juga ada, ya, orang-orang yang melihat kehebohan seorang guru muda yang bisa menyembuhkan, mengusir setan dan mereka di sana. Mengapa menyenangkan? Karena itu memberikan kepuasan pada keingintahuan mereka, ketakjuban mereka, tanpa harus banyak membayar, tanpa harus banyak berkorban. Ya, spektator, hanya penonton, penggembira, fans. Tidak perlu komitmen apa-apa, hanya perlu menyediakan waktu gitu aja. Lalu kita juga bisa melihat di sana ada sekelompok orang yang datang dengan tujuan yang sangat spesifik. Kalau kita perhatikan di situ, ya, di bagian ini tidak begitu terlihat, ya. Ada kelompok lain yang kita bisa melihatnya, memotretnya dari Markus 9. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Itu perikop paralel dari perikop yang kita baca. Di ayat 14 kita menemukan, Markus 9 ayat 14 kita menemukan di kaki gunung mereka, yaitu Tuhan Yesus beserta 3 muridnya, mendapati orang banyak mengerumuni ke-9 murid lain. Dan beberapa pemimpin Yahudi sedang berbantah dengan mereka. Terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan baru, ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ya, jadi di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan beberapa pemimpin Yahudi, dan di terjemahan baru menyebut beberapa ahli Taurat. Ya, ahli Taurat memang pada waktu itu menempati posisi yang cukup sentral, ya, cukup dihormati di kalangan masyarakat Yahudi, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memutuskan dan menjadi semacam hakim yang dipercaya untuk menimbang perkara ini dan perkara itu. Tapi menarik di situ mereka sedang berbantah, ya, mempersoalkan sesuatu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kita bisa menduga bahwa mereka sedang melihat satu kegagalan. Nanti kan kita bisa melihat, ya. Nanti kita bisa melihat melalui Markus. Satu kegagalan ketika ke-9 murid tersebut tidak berhasil menyelesaikan masalah si bapak yang anaknya sakit ayan ini. Ya, kita sudah tahu tipe mereka. Mereka kan senang sekali mengkritik Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan. Jadi ada di antara orang banyak itu, selain ada orang yang membutuhkan Tuhan, ada orang yang suka jadi penonton, ada orang yang naturnya itu mencari-cari kesalahannya Tuhan. Jadi kita bisa melihat juga hal yang sama sebenarnya, ya. Tidak hanya dalam hal rohani, di negara ini juga sama. Ada orang yang menyukai pemimpin kita saat ini karena melihat kerjanya luar biasa, pembangunan, perhatiannya, yang membutuhkan presiden yang saat ini. Ada yang suka jadi penonton ataupun relawan, ya, seperti itu. Mereka senang mengikuti berita-berita, ya, dan membagikannya di media sosial yang menceritakan. Dan ada kelompok yang nyinyir. Apapun yang dibuat, ya, apapun muncul masalah di sana sini, selalu yang disalahkan pemerintah. Ya, 3 macam orang seperti itu. Dan ketika nanti kita semua kan sepakat, ya, bahwa ketika Tuhan memanggil kita, jemaat kita ini adalah jemaat yang sudah Tuhan tetapkan sendiri menjadi bangsa kudusnya, menjadi imamat rajaninya, umat kepunyaannya sendiri. Jemaat kita ini bukan jemaat yang akan terus sampai bertahun-tahun hanya akan menjadi pendengar, ya, pendukung yang jadi yes man, bukan. Tetapi jemaat yang akan diutus oleh Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, untuk kita menjadi pembawa kabar sukacita, untuk kita
memuridkan, memberitakan kabar sukacita dan memuridkan, yaitu mengajar orang-orang yang kita muridkan tersebut melakukan semua yang Tuhan Yesus perintahkan. Sehingga ketika kita mengerjakan itu nanti, ingat ya, pada saat ini kita sudah melihat akan ada 3 macam orang. Orang-orang yang akan sungguh-sungguh datang mencari Tuhan Yesus, walaupun mungkin itu hanya untuk menyelesaikan urusan duniawi atau masalah duniawinya, sakit, ya, kerasukan setan, dan mungkin masalah finansial dan sebagainya. Ada yang berharap kepada Tuhan, pintu masuk datang kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Ada orang-orang yang sekedar penonton, penggembira, orang-orang yang senang-senang saja. Kalau semua berjalan dengan baik ya ikut, ya. Tetapi kalau itu ternyata tidak menyenangkan mereka, mereka pergi. Akan ada kelompok yang seperti itu. Kalau pelayanan itu ataupun mereka merasa diberkati, mereka senang dengan yang mereka dengar, mereka senang. Tapi kalau ternyata pelayanannya sepertinya tidak menyenangkan, tidak enak, tidak menyukakan hati mereka, sering menegur, ya mereka akan meninggalkan kita, ya seperti itu. Dan ada kelompok yang ketiga, orang yang selalu mencari-cari kesalahan kita. Orang yang akan mencari-cari kesalahan Anda. Ya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang seringkali, unfortunately, sayangnya, adalah orang-orang yang tahu Alkitab. Orang-orang yang menempati posisi-posisi yang tinggi. Seringkali terjadi seperti itu. Tidak selalu, tetapi kalau kita melihat ya sejarah para nabi, kalau kita melihat apa yang dialami Tuhan Yesus, apa yang dialami para bapak-bapak gereja, para reformator, dan para pembaharu-pembaharu yang ada, yang hidup sejaman dengan kita, seringkali yang justru menjadi penghalang adalah kelompok ketiga nih, ahli-ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin agama. Dan itu bukan agama lain ya, seringkali justru dari agama sendiri. Ingat, jadi poin pertama ini, kita harus menyiapkan diri. Saya sebagai hamba Tuhan yang dipercaya untuk bisa bersama-sama bertumbuh dengan jemaat sekalian, memiliki potensi yang sama untuk menjadi musuh. Ya, doakan supaya saya tidak menjadi musuh ketika jemaat dipakai Tuhan, ketika tiba saatnya nanti. Tetapi saya boleh terus dengan rendah hati bersama-sama dengan kita semua, bersama-sama dengan Anda semua. Kita bertumbuh menjadi rekan sekerja, bersama-sama memuridkan, bersama-sama membawa berita sukacita kepada orang-orang di sekeliling kita dan memuridkan. Doakan saya, ingatkan saya akan khotbah ini kalau saya nanti justru yang menjadi nyinyir ya. Jangan sampai seperti itu. Saya mohon supaya Tuhan tidak menempatkan saya menjadi orang-orang yang akhirnya justru seperti ahli-ahli Taurat ini. Tapi jemaat juga jangan sampai saat ini, jika Anda mendengar khotbah saya saat ini, jangan pernah mau hanya berhenti menjadi orang pertama ataupun orang yang kedua. Orang pertama itu hanya orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, tetapi mereka sebenarnya punya kesempatan yang luar biasa untuk akhirnya menyaksikan kebaikan Tuhan. Tetapi sayang sekali ya, dari selama pelayanan Tuhan Yesus, begitu sedikit orang-orang yang akhirnya menyerahkan hidup mereka setelah mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak yang menerima kebaikan Tuhan karena memang Tuhan baik, Dia mengasihi, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan. Tetapi sedikit yang sungguh-sungguh tahu berterima kasih kepada Tuhan. Anda jangan jadi yang seperti itu, ya. Jangan jadi orang yang ditolong Tuhan terus melupakan Tuhan. Jadi kita ingat tentang 10 orang kusta, ya. Hanya satu yang datang kepada Tuhan dan berterima kasih. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Tetapi hanya satu yang datang kepada Tuhan untuk berterima kasih. Jadilah yang satu itu. Terus untuk kelompok yang kedua, hati-hati, jangan sampai hanya jadi orang yang kedua. Tampaknya semangat, tampaknya rohani ya. Tetapi kita tidak pernah mau mengambil komitmen. Jangan sampai ya, ketika kita nanti dipakai Tuhan, kemudian Tuhan munculkan rekan-rekan sekerja yang potensial, justru kita merasa terancam dan terganggu dengan mereka. Karena mungkin kita kehilangan pengaruh. Karena mungkin kita kehilangan orang-orang yang membutuhkan kita. Karena mungkin Tuhan memberikan karunia-karunia yang lebih wow dari karunia yang kita miliki. Sehingga kita membuat iri. No.
Jangan sampai kita menjadi kelompok yang ketiga. Ingat, Tuhan bekerja, kerajaan Allah ini dibangun dalam konsep tubuh Kristus. Tidak semua menjadi mata, tidak semua menjadi tangan, tidak semua orang menjadi kaki. Masing-masing memiliki peranan dan karunia yang khusus. Itu dari bagian yang pertama yang kita bisa lihat. Jadi orang banyak itu ada 3 macam. Jadi tidak perlu berkecil hati, Tuhan Yesus menghadapi kelompok ini. Sehingga siapa kita ya? Sehingga kita ingin hanya mendapatkan orang-orang yang mendukung kita. Oh, belum tentu ya. Jangan seperti itu. Jika Tuhan mendapatkan menemui menghadapi orang-orang seperti 3 kelompok ini, kita pun tentu juga akan menghadapi yang sama. Jadi semangat, oke? Mari yang kedua kita lihat. Bagian yang kedua ayat 15 dan 16. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, sering jatuh ke dalam api dan juga air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Di Matius ini tidak begitu detail dicatat. Saya minta untuk kita melihat ke Markus 9 ya, ayat 17, 18, 21, 22. Tidak kita baca semuanya. Tapi dari situ kita bisa menemukan satu figur orang yang membutuhkan Tuhan. Satu ayah yang jujur. Ya. Jujur ini menjadi poin yang penting. Apa adanya. Ini menjadi sesuatu yang penting yang harus ada pada kita ketika kita mengikut Tuhan. Belum sempurna, tetapi dia jujur datang kepada Tuhan. Ayat ke-17, Markus 9 ayat ke-17, dia mengatakan seperti ini. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ayat 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Saya menggarisbawahi ini. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Nah, jadi ini yang menjadi bahan pergunjingan yang saya singgung tadi ya. Perbantahan di antara mungkin para murid dan juga mungkin itu para pemimpin ahli agama, para pemimpin agama itu mereka menghasutkah atau apa? Murid-murid mencoba membela, tapi mereka juga tidak berdaya karena roh itu tidak bisa keluar. Padahal sebelum-sebelumnya ada juga banyak yang sudah murid-murid sembuhkan, tetapi kenapa yang ini tidak bisa? Nah, tentu ada teror di sana dan termasuk Bapak ini juga terteror, ya. Bapak ini juga merasa terteror. Kita lihat ya, kenapa Bapak ini terteror. Teror bukan dalam pengertian bagaimana ya, tapi terpengaruh. Kira-kira terpengaruh karena apa? Mereka melihat, Bapak ini melihat murid-murid tidak bisa berhasil menyembuhkan. Dan tentu bantahan-bantahan dari para ahli Taurat tersebut juga pasti akan mendiskreditkan, menyerang kuasa Tuhan. Ya, mungkin menyebutkan bahwa oh ini bukan kuasa dari Allah. Ya, jadi itu palsu ya. Kuasanya palsu sehingga tidak bisa mengusir setan dan seterusnya. Ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lihat ya, kenapa saya menyebutkan bahwa Bapak ini terpengaruh? Jika engkau dapat berbuat sesuatu. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, Tuhan Yesus sangat tegas ya. Karena memang si ayah ini menyaksikan apakah Tuhan Yesus dapat. Karena apa? Mungkin murid-murid sudah berusaha berulang kali mengusir roh itu tetapi gagal. Ya. Sehingga apa yang dilakukan para murid itu memberikan image ya. Menjadi penilaian kualitas gurunya seperti apa. Itu wajar sekali ya. Jadi tingkah laku para murid ini akan merepresentasikan si guru. Ya, tapi sebelum ke sana kita selesaikan ya. Ayat 24 ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, ini poin ini yang ingin saya garis bawahi. Yang ayah yang jujur.
Dia jujur, dia percaya, tetapi dia juga merasakan bahwa sebagian dari dirinya tidak percaya. Ya tidak percaya karena tidak melihat ada hasil tadi ya, terpengaruh oleh para murid. Tetapi dia mau percaya. Dan ini wajar terjadi ya. Jika saat ini Anda sedang berada dalam satu masalah yang berat ya, yang sudah bertahun-tahun di sini, ini anak tunggal, tentu sudah saya kira Bapak ini sudah kemana-mana ya, sudah mencoba berbagai hal karena ini anak tunggal. Kita bisa melihat di perikop perikop paralel ini. Bagaimana anak tunggal yang menjadi harapan ya seperti itu ternyata bermasalah. Jadi tentu sudah mencoba upaya apapun dan ternyata kok para murid gagal ya menyembuhkannya. Sehingga itu membuat dia ragu-ragu. Mungkin kita juga sama. Kita mungkin sudah bertahun-tahun menghadapi banyak masalah dan ketika kita seolah-olah mendapat pengharapan bahwa di dalam Kristus kita mendengar berita, di dalam Kristus ada pengharapan, ada kelepasan, ada pemulihan. Tetapi kita ketemu dengan murid Kristus, yaitu mungkin hamba Tuhan di tempat kita, mungkin saya, mungkin Pak Anton, Pak Danang, ya, atau mungkin pembicara yang lain seperti dulu ada Pak Daniel, ada Pak Bambang, Pak Yohanes, atau mungkin pemimpin-pemimpin rohani yang lain yang mungkin kita lihat saat ini di YouTube, ya, atau pemimpin gereja yang lain. Kok nggak seperti itu? Wajar, ya. Tetapi saran saya, jangan tersandung ataupun jangan meletakkan dasar iman percaya kita kepada pemimpin rohani. Siapapun dia, sesaleh apapun, sebaik apapun, seberkuasa apapun atau sebaliknya setidak berkuasa apapun. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Karena manusia, siapapun dia, itu hanya alat di tangan Tuhan. Jadi Bapak ini, dia jujur kepada Tuhan. Dia percaya, tetapi dia melihat ada yang tidak beres dalam dirinya. Ya, dia mau percaya tetapi ya dia tidak percaya. Jadi mari kita jujur kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita akhirnya justru terhambat karena proses pertumbuhan yang sedang dijalani oleh para pemimpin-pemimpin agama kita saat ini. Jadi kalau Anda sedang beribadah ataupun memiliki majelis, ataupun ketua komsel, atau pendeta, atau siapapun, jangan pernah menempatkan iman, pengharapan, dan kasih Anda kepada mereka. Karena mereka manusia. Dan satu saat nanti ketika Anda dipercaya, ketika Anda setia melayani dan mempercayakan jabatan itu, ingat, jangan membuat jemaat atau orang-orang yang Anda layani itu bergantung kepada Anda. Sebab kalau Anda goyah, Anda gagal, Anda kepleset, mereka akan ikut goyah, gagal, dan kepleset. Tuhan senantiasa memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk membawa orang itu datang kepadanya. Menempel kepada pokok anggur yang benar. Kita ini hanya carang. Ya, kita hanya carang. Carang yang sudah menempel kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan tugas kita membawa orang lain untuk juga menjadi carang, menjadi rekan sekerja kita, supaya menempel kepada Tuhan, bukan menempel kepada kita. Ini senada dengan yang dikatakan di Yeremia 17, peringatan yang sangat tegas ya. Jadi kalau sampai hari ini kita masih mengkultuskan seseorang atau figur hamba Tuhan tertentu, mari kita lihat. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ada dua kondisi.
terkutuklah dan diberkatilah. Dan salah satu menjadi penyebab kutuk adalah ketika kita mengandalkan manusia. Di situ dikatakan ya, mengandalkan manusia, orang lain. Atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, karena sekarang banyak ya di gerakan zaman baru ini betapa orang sungguh-sungguh didorong untuk mengandalkan diri sendiri, berpusat pada diri sendiri. Jadi menjadi Tuhan atas diri sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak bergantung sama Tuhan. Artinya mendekat kepada apa? Kepada siapapun, ya kepada apapun. Bisa jadi karir, bisa jadi koneksi-koneksi, bisa jadi kepintaran dan sebagainya. Atau mungkin peluang-peluang usaha yang dia lihat, macam-macam itu. Jadi kembali ke tadi, ya murid-murid menjadi dalam tanda kutip menjadi batu sandungan sehingga bapak ini goyah, ya bapak ini jadi ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus. Ya mungkin saya bisa salah. Ya, mungkin bapak itu memang ragu-ragu sudah lama dan murid-murid ini ketika gagal itu ngegongi saja ya, seperti itu. Jadi ini dari bapak ini kita bisa belajar satu aspek ini. Jujurlah kepada Tuhan. Ini menjadi pintu masuk yang baik. Kita bisa melihat bahwa anak itu disembuhkan kan. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita sudah sempurna memiliki iman yang penuh. Tetapi Tuhan menghendaki hati yang jujur yang mau datang kepada Dia menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita atau problem kita. Kita datang kepada Tuhan. Perantaranya bisa melalui hamba-hamba Tuhan, ya. Bisa juga langsung dari Tuhan. Ya, untuk kasus yang lain yang cukup banyak yang disembuhkan oleh para murid, yang dilepaskan dari kuasa si jahat oleh para murid juga banyak. Tapi untuk kasus yang ini, ya si bapak ini langsung dilayani oleh Tuhan. Dan ketika kita nanti jadi murid, hati-hati ya. Karena apa? Nanti kita akan bahas secara khusus. Karena apa? Pelayanan kita itu juga akan mempengaruhi orang menilai Tuhan, siapa Tuhan kita. Ya nanti kita bahas di bagian setelah ini ya. Jadi dari si bapak ini, mari kita belajar bersyukur bahwa jika ada masalah yang berat, yang bertahun-tahun, yang selama ini menyita hidup kita, perhatian kita, emosi kita, apapun ya, sehingga kita tidak bisa bergerak maju, ini adalah kunci. Ini adalah satu tiket untuk kita datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Dan kalau selama ini kita sudah dilayani banyak hamba-hamba Tuhan dan ternyata masalah itu tidak kunjung usai, siapa tahu ini menjadi berita sukacita. Anda bisa langsung mengalami Tuhan Yesus sendiri. Dia hanya minta Anda sumeleh sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun mungkin hati Anda mungkin sudah dingin atau meragukannya. Katakan saja tuh, Tuhan aku rasanya sudah sulit mempercayai Engkau. Tapi firman-Mu hari ini dari Bapak ini mengajarkan bahwa ya sudah tidak apa-apa. Karena Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Tuhan adalah Tuhan yang tahu persis keadaan kita. Dia tahu bahwa kita ini debu. Dia hanya ingin hati kita jujur dan tidak terintimidasi oleh kegagalan-kegagalan orang lain, apalagi terintimidasi dari pikiran-pikiran fitnah ataupun dusta yang dipanahkan, yang ditancapkan, yang dibelenggukan oleh si jahat yang datang. Ya, Bapa sesegara dusta itu ingin mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Buang itu semua. Ya, kesempatan ini adalah kesempatan kita bertemu dengan Tuhan. Kiranya ini menjadi kekuatan baru bagi kita, yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang akan menemukan sukacita ya. Ratapan kita, kain kabung kita akan berubah menjadi sorak-sorai sukacita, tari-tarian di hadapan Tuhan. Ya, apapun masalah Anda saat ini, percayalah Tuhan yang menyembuhkan anak yang ayan ini, yang memulihkan, melepaskan dia dari kuasa si jahat, adalah Tuhan yang sama, yang saat ini sedang berbicara kepada Anda. Baik, kita lihat ke bagian berikutnya. Ayat ke-17 dan 18 tentang Tuhan Yesus sendiri sekarang.
Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ya, lalu dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Di sini kita melihat bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu bukan pelayanan yang pengajaran Tuhan Yesus atau kata-kata Tuhan Yesus bukan melulu kata-kata yang enak, yang sedap didengar. Tapi ini kita bisa melihat teguran yang sangat keras dan bahkan bisa dilihat semacam kayak penghakiman ya. Angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Saya menduga ya, memang walaupun ini tentu ya ditujukan kepada murid, tetapi saya melihat bahwa ini juga ditujukan kepada khususnya untuk ahli-ahli Taurat itu, para pemimpin-pemimpin agama dan para penonton pada waktu itu, yang akan disebutkan di situ sebagai angkatan, ya, sebagai angkatan yang tidak percaya. Dan kalau kita lihat nanti setelah ini, ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak membahas tentang masalah ini, tapi langsung menjawab, memberikan penjelasan atas pertanyaan para murid. Jadi ini bisa jadi menjadi teguran. Jadi ketika kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, jangan sampai kita terbelenggu pada satu keinginan untuk menyenangkan orang-orang siapapun dia. Ya. Kalau orang tersebut ya, kalau siapapun itu tidak seperti yang Tuhan mau, tidak membawa berita sukacita ini, ya, penebusan Tuhan Yesus sebagai pesan utama dalam firman-Nya, dalam khotbahnya, tetapi justru menyatakan sesuatu yang lain, ya kita berani menegur. Kita berani menyuarakan. Mungkin ditolak, ya kemungkinan ditolak atau pasti ditolak, bisa jadi. Dan tidak apa-apa, ya. Tuhan Yesus juga ditolak, tetapi Tuhan tidak mencari muka, dia tidak ingin menyenangkan semua telinga. Ya, karena dia Allah yang berdaulat, Allah yang bertahta, Allah yang memiliki rencana, Allah yang menegakkan kebenaran dan kasih-Nya menurut cara dan waktunya. Dan kita dipanggil untuk melakukan yang sama. Kita harus menegakkan itu. Jadi jangan sampai kita terintimidasi, apalagi akhirnya menjilat orang-orang kaya, atau akhirnya kita ingin menyenangkan orang-orang yang berpengaruh atau mungkin orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Jangan. Kita hanya bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Karena tadi ya, manusia kadang-kadang bisa salah. Institusi bisa salah. Kita sudah melihat sejarah, sudah membuktikan begitu rupa. Abad kegelapan itu, yang membawa pada abad kegelapan itu adalah institusi agama. Yang memegang otoritas firman Tuhan, mereka dekam sebegitu rupa. Sehingga muncul gerakan para reformator. Menentang institusi agama. Tuhan Yesus juga menentang institusi agama. Saya tidak mengatakan bahwa institusi agama saat ini yang ada ini pasti salah ya, atau ya pasti salah, bukan seperti itu. Tetapi naturnya orang banyak dan iblis bergerak di mana-mana, dia bekerja begitu rupa. Ketika institusi atau kebijakan itu akhirnya justru bertentangan dengan maksud rencana Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, kita harus berani bersuara. Mungkin jadi minoritas seperti Yesaya, Yeremia yang menyuarakan berita dari Tuhan yang minoritas, yang anti mainstream. Mainstreamnya mengatakan tentang nggak mungkin Tuhan menghukum, itu nggak beriman banget sih pernyataannya Yesaya, Yeremia itu pesimis banget sih. Umat Tuhan adalah umat pemenang, Tuhan janji memulihkan. Ya begitulah institusi, selalu ingin menghibur, menyenangkan. Ingin membuat sebanyak mungkin orang itu akhirnya manggut-manggut. Nah ujung-ujungnya apa kalau sudah manggut-manggut? Memberi dukungan. Setelah memberi dukungan apa? Memberikan kenyamanan dalam berbagai macam. Kita tahu itu semua. Dan itu terjadi dan itu akan terus terjadi. Dan kita sedang berada di gravitasi yang sama. Entah kita sebagai orang-orang yang mendukung, ataupun kita sebagai orang-orang satu saat nanti orang-orang yang didukung. Karenanya memang sekali lagi saya ingatkan ya, untuk diri saya sendiri dan kita semua, kita hanya boleh menempel pada pokok anggur, bukan menempel pada carang yang lain. Segemuk apapun carang itu, sebaik apapun, selebat apapun buahnya, tidak. Panggilan kita adalah menempel pada pokok anggur, pada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menegur dengan keras, dia tidak takut.
Ya, sebenarnya teguran ini adalah panggilan. Kalau orang-orang itu sungguh-sungguh tahu, itu adalah satu upaya Tuhan Yesus menyelamatkan, ya, menyelamatkan mereka dari pikiran-pikiran mereka yang salah, menyelamatkan mereka dari mentalitas yang salah. Jadi kalau misalnya satu saat kita sedang camping gitu ya, terus ketika kita mungkin cari kayu bakar, tanpa kita sadari kita kan nunduk-nunduk. Terus ada teman yang ada di atas kita tuh bilang, meneriaki kita, "Tiarap!" begitu ya. Kok membentak gitu ya. Seperti itu. Itu pasti ada sesuatu ya. Itu bukan maksudnya teguran atau bukan maksudnya memarahi kita. Ya, karena mungkin dia melihat ada ular yang besar yang akan memagut kepala kita sedang menggelantung di atas pohon, dan karena kita fokus kita ke bawah, ya tentu kita diteriakin. Nah, kira-kira seperti itu Tuhan Yesus menegur dengan keras. Ya kalau kita mungkin masih bisa salah ya sebagai sesama manusia, tapi kalau Tuhan menegur kita dengan keras harusnya bersyukur. Satu saat kita juga mungkin akan ditegur dengan keras oleh Tuhan. Melalui siapa? Mungkin malah melalui junior kita, bisa jadi. Kenapa tidak? Ya. Karena dalam kerajaan Allah kita semua bersaudara. Kita semua itu sama-sama di hadapan Tuhan. Yang sulung satu, Tuhan Yesus. Dan kita semua saudara. Anda dan saya saudara. Walaupun mungkin Anda baru pertama, ataupun baru beberapa bulan atau beberapa tahun bertobat, percaya kepada Tuhan. Jadi tidak boleh ada senioritas di kerajaan Allah. Yang ada adalah bagaimana kita berlomba dalam ketaatan melakukan yang Tuhan mau. Jadi selain Tuhan Yesus menegur dengan penuh kuasa, menegur ya, berani menegur angkatan yang tidak menyatakan kesalahan itu. Tuhan Yesus juga mengusir setan dengan penuh kuasa. Di Matius tidak begitu jelas ya terlihat formulasi kata-katanya, tetapi di Markus 9 ayat 25 kita bisa melihat formulasi kata-katanya. Tuhan Yesus mengatakan demikian, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluar roh itu sambil berteriak-teriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Kita melihat di sini Tuhan Yesus tidak memakai ritual tertentu ya. Karena apa? Manusia itu memang sukanya ritual. Ya, harus nyanyiin lagu dalam nama Yesus seperti itu. Atau kadang ditanyain namanya terlebih dahulu. Enggak ya. Kalau memang kita punya kuasa dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menggunakan kuasa itu, ya sudah, tidak usah ikut-ikut. Memang Tuhan pernah menanyakan nama ya. Ya, waktu itu ditanya legion. Karena apa? Itu banyak sekali ya. Dan legion itu juga bukan nama sebenarnya. Jadi jangan kita gini ya. Kita jangan mengikuti tradisi atau kebiasaan sehingga membuat justru kita itu bergantung ngikutnya itu ngikut orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, gaya mereka, bukan. Kembali saja ke Alkitab, lihat yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak ada satu formulasi khusus ya. Tidak ada satu formulasi yang khusus. Ketika Tuhan menyembuhkan juga, dia kalau mau mencelikkan mata orang buta bisa langsung mencelikkan. Tapi Tuhan juga bisa menjamah mata itu, atau Tuhan mengaduk tanah ya dengan ludahnya ditempelkan. Jadi tidak ada sesuatu yang dibakukan ya seperti apa. Dia Tuhan, dia maha kreatif. Dan ketika kita bergaul dengan dia, just ikutin saja yang dia mau. Ya, ingat, kita tidak dipanggil menempel kepada carang. Sebaik apapun carang, tapi kepada pokok, kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan seperti ini. Jadi ini adalah pelayanan yang sederhana. Maksudnya tidak sampai harus mengerahkan, harus band lengkap kira-kira gitu ya. Puji-pujian dulu seperti ini, seperti itu, dikondisikan dan sebagainya. Tidak ada apapun di situ. Ini wajar sekali ketemu ya. Tidak ada persiapan, tidak ada acara-acara rohani. Orang kerasukan ketemu pada saat itu juga, Tuhan melihat duduk permasalahannya, diusir begitu saja, sudah selesai. Setan itu keluar. Tidak diajak komunikasi apa-apa. Udah suruh pergi, jangan balik lagi.
ingin menjadi serupa dengan Kristus, ini adalah satu paket juga yang harus kita pelajari. Saya pun masih mempelajarinya. Satu saat Tuhan juga akan bawa saya ke sini. Ketemu ya, konfrontasi dengan hal yang seperti ini. Mari kita sama-sama doakan kita menjadi jemaat yang penuh kuasa. Bukan cari-cari ya, bukan cari-cari kita ikut uji nyali lah, datang ke sini, datang ke situ, di syuting, yang ngusir setan. Bukan yang seperti itu. Bukan untuk mencari popularitas. Tetapi menjalani satu kehidupan yang wajar, satu kekristenan yang normal. Dan ketika kita menemukan masalah, kita mengandalkan kuasa Tuhan di situ, mengikut cara Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu ya, dari Tuhan Yesus kita bisa belajar dua hal tadi. Tidak menyenangkan telinga, tidak ingin ya menyenangkan telinga manusia, tetapi berani menegur kalau itu salah, lalu melayani dengan penuh kuasa, tidak kompromi terhadap setan. Lalu bagian yang terakhir ya, yang keempat, itu di ayat 19 sampai 21 ya, tidak usah saya baca, tadi kita sudah baca. Nah, ini di situ para murid ya. Para murid, kita bisa belajar dari para murid yang sedang belajar beriman. Di sini para murid melihat belajar mengalami kesalahan, mengalami kegagalan dalam pelayanan mereka. Ini bagus dalam pengertian apa? Mereka sadar di sini ada satu pelajaran antara keterkaitan antara iman dengan doa dan puasa. Hidup merendahkan dan bergantung kepada Tuhan. Mungkin ya, mereka sepenuhnya itu sudah terlalu bereforia dengan track record mereka bisa ngusir, merasa bahwa mereka memiliki kuasa itu. Dan itu sangat berbahaya ketika orang dipakai Tuhan berulang kali untuk satu pelayanan yang sama, termasuk berkhotbah seperti ini. Ya, ketika banyak orang diberkati, hati ini ya kita bisa menyadari seringkali jadi akhirnya abai ataupun lupa atau lengah untuk mengandalkan Tuhan, untuk berdoa sungguh-sungguh bahwa perkara rohani itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Ya, pertumbuhan, pertobatan itu yang memberikan, itu adalah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita sebagai hamba-hambanya dipakai sebagai saat ini ataupun nanti jemaat sekalian dipakai Tuhan, kita tuh hanya sarana. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Ya, doa membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin mengenal Dia. Dan dari pengenalan itu kita tahu kehendaknya. Dan setelah kita tahu kehendaknya, kita beriman menuruti kehendaknya. Nah, itu yang membedakan doa orang Kristen dengan doa agama lain. Kalau doa agama lain itu kan doa yang memaksakan kehendaknya sendiri. Ya, doa yang mendikte Allah-Allah mereka, dewa-dewa mereka. Kalau doa orang Kristen sebaliknya, adalah doa yang semakin membuat kita itu mengutamakan kerajaan Allah dan kehendaknya. Doa yang semakin membuat kita tidak memiliki agenda hidup, tetapi menjadikan agenda Allah itu menjadi agenda hidup kita. Dan ketika Allah berfirman, Allah merencanakan, Allah menyatakan sesuatu, kita mempercayainya. Jadi iman kita timbul dari pernyataan Allah. Dan pernyataan Allah kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Kita bisa belajar ya, kalau misalnya kita berkajang dari kemampuan-kemampuan yang seperti ini, hal-hal spiritual ini, ya, kita bisa membandingkan penyihir-penyihir di Mesir, mereka melakukan hal-hal yang sama. Mereka perform sesuatu, perform miracle, membuat tongkat-tongkat mereka menjadi ular, ya bisa mengubah air juga menjadi darah, ya. Tetapi itu dilakukan dengan apa? Kuasa mereka sendiri atau kuasa dari roh-roh jahat. Tapi kalau Musa melakukan, bedanya apa? Musa melakukan mukjizat itu karena Tuhan yang memerintahkan. Tapi apakah Musa melakukan itu terus? Ya, ketika dia berperang melawan Kanaan, melakukan itu? Tidak kan? Tidak. Yang harus kita waspadai kelak adalah jangan akhirnya memformulasikan atau memetodekan Tuhan ya untuk melakukan pelayanan yang sama persis terus dengan yang sudah pernah kita alami. Ingat, kita ini hanya carang. Kita mengikuti pokok anggur. Rencana Tuhan seperti apa? Jadi ketika akhirnya Musa keluar dari Mesir, mereka berperang dan sebagainya. Kalau Musa seperti hamba-hamba Tuhan pada saat ini, ya, atau tergoda misalnya katakanlah gitu ya, ya Musa pasti memakai jurus-jurus itu yang 10 tulah itu, beres semua. Dia akan klaim itu ya, turunkan belalang ya,
ke bangsa Kanaan atau ubah airnya jadi darah, atau yang paling cepat bunuh aja semua yang sulung itu. Sama sekali tidak. Tapi Musa menundukkan diri, imannya itu ya muncul dari kedekatannya dengan Tuhan, dengan doa. Kita juga bisa membandingkan dengan kehidupan Elia, pelayanan Elia. Ya, ketika dia memerintahkan bahwa tidak akan ada hujan, dia setelah itu apa? Dia ngungsi itu ke Sungai Kerit, terus ke janda di Sarfat. 3 tahun dia di sana, nggak ada apa-apa itu. Ikut kekeringan, ikut kesulitan di sana. Setelah itu, waktunya tiba, Tuhan datang karena Tuhan mau mengirimkan hujan. Jadi bukan niat-niat sendiri, bukan rencana sendiri, bukan apa yang Elia pikir baik, ya. Seperti itu bukan. Elia menanti dan tidak tahu. Dia sendiko dawuh Tuhan maunya bagaimana, seperti apa dan kapan. Dan ketika saatnya tiba, akhirnya Tuhan berbicara kepada Elia, dipanggil untuk dia menghadap Ahab. Hujan turun. Sebelumnya ya, ada menurunkan api dari langit itu. Ya, menurunkan api dari langit kita bisa melihat ya, diadu itu sana. Korban yang dibasahin ya. Mereka menari-nari sepanjang hari, imam-imam Baal, tidak terjadi apa-apa. Terus Musa, ya kita lihat kisahnya di 1 Raja-Raja. Setelah itu mereka tidak bisa ya, doa yang sungguh-sungguh gagal, menoreh-noreh tetap gagal. Elia dengan penuh percaya diri, dengan iman, dia tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya dan dia sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Suruh siram itu, kasih tambahin air, dan Tuhan menyambar korban itu. Setelah itu apa? Para Baal palsu itu dibunuh. Jadi kita bisa melihat satu kuasa yang besar di sana. Setelah itu apa? Turunkan hujan, ya. Lalu setelah itu apa? Kita lihat lari ya kan? Lari ya dari Isabel. Sembunyi di sana. Dia down di situ. Karena apa? Ya Tuhan tidak memberikan perintah untuk akhirnya berkemenangan seperti saat-saat sebelumnya, demonstrasi Tuhan menyambar. Elia tidak memakai kuasa Tuhan yang menyambar itu untuk apa? Menyambar korban itu supaya kuasa yang sama menyambar Isabel. Enggak loh. Karena Tuhan tidak memerintahkan dia. Dia lari. Dia depresi. Karena apa? Ya mungkin ya saya tidak tahu. Nanti kalau ketemu Elia kita bisa tanya. Mungkin dia juga mengharapkan Tuhan waktu itu ya sambar aja Isabel. Mosok aku yang jadul harus kalah ketakutan seperti ini, stres ya sampai seperti itu. Ini yang sangat penting kita sebagai murid-murid Tuhan. Ketika menjadi murid itu artinya kita mentaati Dia dari hari ke hari. Mentaati, mendengar, berdoa. Makanya tidak bisa pelayanan yang tanpa doa. Doakan saya supaya saya juga bisa berdoa lebih lagi. Dan ketika kita nanti dipakai Tuhan, teruslah berdoa dan minta untuk terus didoakan. Karena ini ada pekerjaan rohani. Begitu kita gagal, setan yang mengambil alih, kita sesat loh. Hati-hati, kita sesat. Karena apa? Kita merasa sedang menggunakan kuasa Allah. Tapi untuk menuruti keinginan kita sendiri. Untuk mengikuti agenda pelayanan kita sendiri. Untuk akhirnya menetapkan spesialisasi kita sendiri. Karena di Alkitab tidak seperti itu. Kita melihat tidak seperti itu. Tuhan Yesus bahkan mati di salib. Ya, dia bisa menggunakan kuasanya, tapi dia tidak. Selalu sama. Para nabi, para rasul, Tuhan Yesus selalu sama. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Itulah pemuridan yang sejati. Itulah pengenalan Tuhan yang sejati. Ketika orang datang dengan pintu masuk apapun, para murid ketika mereka sibuk bekerja, ya seperti itu. Paulus ketika dia sedang sibuk ingin membunuhi jemaat Kristus, macam-macam. Ada yang kondisi siap, ada yang kondisi tidak siap. Nikodemus dia mencari Tuhan. Banyak jalannya. Bapak ini saya tidak tahu setelah ini bagaimana dia mengikut Tuhan. Tapi dia mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan menerima kesembuhan. Jadi itu 4 hal yang bisa kita pelajari pada saat ini. Apapun yang sedang Tuhan katakan, mungkin ada 1 atau 2 hal, renungan baik-baik. Pengalaman ini yang dicatat di Injil adalah pengalaman kekal. Maksud saya, itu bisa berbicara kepada kita. Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin menegur kita.
Tuhan ingin memberi kesempatan kepada kita mengikuti Dia. Tuhan ingin kita belajar dari kesalahan para murid. Tuhan ingin memperingatkan kita supaya kita jangan seperti ahli-ahli Taurat atau jadi seperti orang banyak. Apapun kondisi kita saat ini, biarlah firman yang sudah kita dengar ini, dengan segala keterbatasannya, biarlah Allah Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati Anda dan hati saya. Sehingga di hari-hari ke depan, hidup dan pelayanan kita tuh semakin diberkenan oleh Tuhan. Karena kita mengikuti apa saja yang Tuhan mau. Bukan agenda pribadi kita, bukan agenda-agenda ataupun program-program, ya, walaupun mungkin tampaknya baik, tetapi kalau itu bukan hasil dari satu doa dan perenungan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu hanya semacam mekanisme agama saja. Kita harus lebih mentaati firman Tuhan dari hari ke hari, dari jam ke jam, menit ke menit. Mari kita berdoa. Terima kasih, melalui perikop singkat ini kami belajar banyak hal Tuhan, supaya kami boleh semakin serupa dengan-Mu, dan kami belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang dicatat di sini. Kami bersyukur bahwa Engkau bukan Allah yang menginginkan kami tiba-tiba perfect. Engkau memberi ruang bagi Bapak ini untuk menyatakan diri apa adanya, membawa masalahnya, keraguannya, mungkin kebingungannya, untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Engkau pun melayani para murid di tengah kegagalan mereka. Engkau menjelaskan kepada mereka dengan lemah lembut untuk mereka memperbaiki sikap hati mereka ketika melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberi teladan kepada kami bagaimana Engkau melayani dengan penuh kuasa, di mana kami pun juga Kau panggil untuk melakukan yang sama, bekerja sama dengan-Mu, menyelesaikan amanat Agung-Mu Tuhan di sisa waktu hidup kami yang ada di bumi ini. Terus proses kami, bentuk kami, supaya kerajaan-Mu dan kehendak-Mu Tuhan itu semakin dinyatakan di dalam hidup kami, melalui hidup kami, melalui bejana tanah liat ini yang penuh kelemahan ini. Terang Kristus boleh semakin dinyatakan. Terima kasih kalau saat ini ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan seperti yang Bapak ini rasakan, alami, atau menjalani bertahun-tahun. Jadikan ini momen yang spesial Tuhan, momen di mana matanya terbuka, melihat Engkau mengasihi mereka walaupun mereka gagal, walaupun mereka tidak berdaya, tapi mereka mau datang kepadamu Tuhan. Hatimu yang mengasihi, hati yang sama yang tergerak oleh belas kasihan atas Bapak ini adalah hati yang sama yang mau menjamah mereka yang saat ini sedang berdoa dengan mungkin mencucurkan air mata karena sudah putus asa dengan kondisi hidupnya. Engkau jamah mereka sehingga mereka mengenal-Mu. Mereka mengenal-Mu dan menyembah-Mu dan mengikuti-Mu, dan ingin menceritakan kepada orang-orang sekeliling mereka siapa Engkau Allah yang begitu baik kepada mereka. Jika ada yang keras hati, yang selalu kritik atau kepahitan kepada Tuhan, Tuhan lembutkan hati kami supaya itu tidak berkepanjangan dalam hidup kami. Supaya kami pun akhirnya bertobat seperti Nikodemus yang mencari Engkau Tuhan. Tolonglah setiap kami dengan segala keberadaan kami. Jika kami ada seperti para murid yang gagal dalam pelayanan, karena mungkin kami jumawa, karena kami mungkin lengah, atau mungkin kami disesatkan, ataupun mungkin disesat pikirkan. Terima kasih, biarlah Engkau mengembalikan hidup kami, pengalaman kami ini Tuhan, pelayanan kami, pengiringan kami, kebergantungan kami, kehidupan doa kami kembali kepada Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, melalui hidup kami di bumi ini, seperti di dalam surga.